Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Long Lanuk Channel, dimanapun berada, saya doakan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Dalam keadaan sehat walafiat. Dan buat teman-teman yang sedang mencari rezeki, semoga rezekinya lancar. Amin, amin. Baik, teman-teman atau bro-bro sekalian, hari ini di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk meracik pakan untuk ayam pembesaran, tapi yang versi saya. Nah, dan ini adalah ayam-ayam saya. Dan ada lagi di atas sana. Nah, ini ayam, bukan juga ayam Bangkok, saya sebutnya sih ayam kampung kalau gini-gini, karena saya belum punya ayam Bangkok. Nah, jadi kalau di saya untuk racikan pakan pembesaran itu saya menggunakan 50% dedak di campuran pakannya. Jadi 50% dedak untuk meracik pakan. Jadi perbandingannya 50% dedak. Cuman nggak langsung kita kasihkan. Maksudnya itu harus kita, kalau di saya ya, ini versi saya fermentasi terlebih dahulu. Nah, apa saja komposisinya, seperti apa cara buatnya, dan bagaimana hasilnya, terus saksikan video ini. Baik, untuk langkah pertama atau bahan yang pertama, saya memiliki air di sini. Jadi air ini sudah saya campurkan gula merah. Ini ya, gula merah. Kemudian ini air kurang lebih berapa liter ini ya? 5 sampai 6 liter lah. Ya, ini air. Kemudian sudah kita kasih gula merah. Ini yang berperan utama dalam proses fermentasi pakan. Nah, ini dia E4 peternakan. Jadi E4 itu sebenarnya banyak macamnya ya. Ada untuk pertanian, perikanan, peternakan. Jadi yang kita pakai ini untuk peternakan yang berwarna coklat. Kemudian yang berikutnya adalah ini. Saya selalu menggunakan ini, Piterna Plus. Nah, nanti kalau ada di tempat teman-teman bisa dibaca apa saja fungsinya. Jadi di sana itu salah satunya bisa memacu enzim pencernaan ternak. Artinya kalau enzimnya itu dipacu oleh Piterna ini, penyerapan nutrisi yang ada pada pakan itu akan lebih optimal. Artinya pakan yang dikonsumsi oleh ayam akan lebih optimal, terutama dari segi nutrisi. Nah, ya kan, karena kita tahu untuk dedak ini sendiri memiliki kandungan nutrisi yang terbilang cukup rendah, dan juga serat kasarnya itu sangat tinggi. Itulah kenapa dedak ini harus kita fermentasi terlebih dahulu. Harapannya bisa menaikkan kualitas pakan tersebut, kualitas nutrisi maksud saya. Oke, kemudian dari berapa 6 liter air, katakanlah ini 6 liter air, saya biasanya mencampurkan 3 sampai 4 tutup botol. Tapi kali ini saya menggunakan 3 tutup botol. Sebenarnya ini murah sih, biar kita campurkan 4 botol, 4 tutup botol nggak apa-apa. Cuman ya dengan 3 tutup saya sudah cukup gitu. Nah, kalau 4 tutup maksudnya lebih banyak kita berikan campuran ini, cairan E4 ini, itu akan berpengaruh terhadap jangka waktu atau berapa lama proses fermentasi. Karena semakin banyak E4 artinya semakin banyak mikroorganisme yang akan ada di dalam air itu, yang akan mengfermentasi atau mengurai pakan yang kita fermentasi. Oke.
Jadi akan saya akan saya campurkan E4 dulu. Saya nggak bawa tripod lagi. Skip ya, saya skip. 3 tutup botol sampai 4 tutup botol. Oke. Jadi kedua bahan ini sudah saya campurkan. Sudah kita jadikan satu di dalam wadah ini. Ada gula merah sudah kita larutkan, kemudian E4, kemudian Piterna tadi. Sekarang kita aduk merata, setelah itu kita diamkan. Sembari kita menyiapkan bahan yang berikutnya, yakni dedak. Nah, jadi ini adalah dedaknya ya, dedak halus. Saya kalau sekali nyampurin itu perbandingannya 1, 2, 3 ya. Jadi 1 untuk pur ayamnya, pur pedaging, kemudian 2 untuk jagung, dan 3 untuk dedak. Nah, artinya kalau pur ayamnya 1 kilo, purnya biasanya bebas ya, tapi adanya di tempat saya itu yang BR1. Nah, itu saya gunakan 1 kilo. Kemudian jagung giling, ini jagung giling saya jagung giling kasar ini, bercampur dengan dedak jagungnya. Jadi itu kurang lebih seperti ini. Oke. Jadi kemudian dedak sudah, jagung sudah. Sekarang pakan pabrikannya. Saya agak susah ini, nggak bawa tripod. Nah, ini saya menggunakan ini dia, pur ayam pakan pabrikan. Bentar ya. Nah, jadi ini adalah pur ayam. Jadi untuk campuran pakan saya, teman-teman, saya hanya menggunakan 1 kilo pur ayam, 2 kilo jagung, dan juga 3 kilo dedak. Kita jadikan satu, kita campurkan terlebih dahulu ya kan, campurkan. Setelah itu baru akan kita aduk kembali dengan campuran atau larutan E4 untuk proses fermentasi. Setelah itu akan kita diamkan selama, paling cepat bisa digunakan itu adalah 3 hari, 3 kali 24 jam. Setelah semua bahan tercampur merata, lalu kita aduk menggunakan tangan. Jadi kita campurkan terlebih dahulu bahan-bahannya, sudah tercampur semua, kita tambahkan larutan yang sudah kita siapkan ya. Nah, jadi nanti itu jangan terlalu basah teman-teman kalau buatnya, jangan terlalu basah, jangan juga terlalu kering seperti ini. Nah, dia kelihatannya nanti itu kalau terlalu basah, dia kalau dibuat seperti ini akan sangat menggumpal. Jadi yang idealnya itu apa ya, kalau istilahnya yang biasa dipakai mamel gitu loh. Jadi nggak juga terlalu basah, nggak juga terlalu kering gitu loh. Itulah, saya lihatkan lagi setelah ini. Saya campur dulu ya, soalnya saya agak susah nih. Tangan yang sebelah merekam, megang HP, yang sebelah pakai ngaduk. Nggak kelar-kelar nih kerjaan saya. Proses pencampuran sudah selesai. Jadi untuk teksturnya itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kita kepal, nah dia gumpal, cuman nggak terlalu lengket gitu loh. Ini kita kepal seperti ini ya kan, tinggal di gini itu mudah hancur. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi nggak terlalu basah, juga nggak terlalu kering, seperti itu. Bisa coba teman-teman di rumah praktekkan. Kalau bingung silahkan di kolom komentar, saya coba bantu arahkan teman-teman seperti apa. Nah setelah itu, setelah pencampuran ini, maka
kita pindahkan ke wadah yang nantinya akan kita tutup rapat. Jadi proses fermentasi itu akan berlangsung di dalam wadah yang tertutup rapat. Kalau bahasa kerennya anaerob lah ya. Karena di sini ada mikroorganisme yang akan mengurai si pakan ini. Nah, diuraikan agar kandungan yang ada di dalamnya menjadi senyawa yang lebih sederhana, yang mudah dicerna oleh sistem pencernaan si ayam. Oke, lanjut akan kita pindahkan ke wadah berikutnya. Nah, sudah selesai kita aduk, kita pindahkan ke wadah fermentasi. Kemudian kita padatkan seperti ini. Setelah itu akan kita tutup rapat selama paling cepat 3 hari, paling lambat ya boleh sampai 1 minggu teman-teman, kalau memang belum dibutuhkan. Tapi kalau dibutuhkan cepat 3 hari sudah siap digunakan. Nah, seperti ini kalau saya, karena ini tutupnya nggak rapat, jadi saya gunakan plastik, kemudian kita ikat karet. Oke, jadi pakan fermentasi kita sudah siap untuk difermentasi. Kalau saya biasanya 3 hari, paling lambat 5 hari sudah saya pakai nih, karena ini stoknya sudah mau habis. Jadi itu yang kita buat tadi, dan ini yang sudah jadi teman-teman, bahkan yang sudah saya gunakan. Nah, kan nanti aromanya itu beda kalau yang sudah jadi. Dia aroma khas fermentasi, kayak aroma tape gitu loh, tape yang udah masak. Nah, seperti itu aromanya. Dan juga bahan-bahan yang ada di dalamnya itu biasanya lebih lebih empuk gitu ya, lapuk lah, ibaratnya lapuk. Jadi kayak jagung gitu, dia nggak busuk, cuman dia lapuk, jadi mudah hancur. Nah, jadi itu harapannya kita kalau masuk di sistem pencernaannya si ayam, itu mudah dicerna oleh ayam gitu loh. Nah, kan dia lapuk gitu. Nah, kemudian nilai nutrisinya yang kita harapkan. Jadi kalau dengan kita fermentasi seperti ini, untuk kandungan proteinnya itu bisa meningkat 2-3%. Jadi protein dari si jagung, protein dari dedak itu bisa meningkat sebanyak kurang lebih 2-3%. Kan lumayan. Pakannya irit. Mau bayangin, dari 1 kilo pakan pabrikan bisa jadi 6 kilo sampai 6,5 kilo pakan fermentasi. Nah, 6 kilo kalau itu full pabrikan, kalau harga per kilo kalau di tempat saya itu 12.000 sampai 13.000, itu udah dikali 6 kilo udah berapa harganya. Nah, tapi dengan ini 50% dedak, kemudian sisanya itu pakan pabrikan sama jagung. Jadi pakan pabrikannya 1 kilo, jagungnya 2 kilo, dedaknya 3 kilo. Nah, dedak 3 kilo 6.000, kalau 2.000 sekilo. Kemudian jagung tempat saya kemarin saya dapat terakhir itu pas mahal ya, sekitar 7.000 itu sudah 7 kali 2 udah 14.000 ditambah 6.000 ya kan, tambah 6.000 udah 20.000, ditambah lagi pakan pabrikannya 12.000 udah 32.000. Nah, 32.000 jadi 6 kilo pakan bro. Nah, tinggal dibagi aja berapa harga per kilonya pakan ini. Dari segi nutrisi ya masih mampu lah untuk mengcover atau memenuhi kebutuhan ternak kita. Jadi ini umur 1 bulan lebih. Biasanya saya dedak fermentasi itu di umur ayam saya ini sudah umur 1 bulan ke atas, atau umur 1 bulan lah, 1 bulan 1 hari itu sudah mulai saya campurkan pakan fermentasi. Jadi masih menggunakan pur, cuman sudah saya masukkan pakan fermentasi sebanyak 25% di dalam pur itu. Tujuannya untuk mulai treatment mereka, melatih mereka perlahan untuk mengenal pakan fermentasi. Mereka sudah mulai terbiasa, kita tingkatkan lagi menjadi 50%. 50% pakan fermentasi. Sudah mulai terbiasa ya, paling 1 minggu udah ini
1 bulan 1 minggu udah full pakan fermentasi. Coba lihat, ayamnya alhamdulillah sehat-sehat ya. Ini kebetulan ada yang cacat 1 ekor tuh. Ini full pakan fermentasi. Alhamdulillah ayamnya sehat-sehat tuh. Oke, nah jadi teman-teman, sekarang kita akan memberikan pakan fermentasi kita kepada ayam. Ini lagi ada tambahannya ya. Kalau di saya, sebenarnya teman-teman kalau nggak mau pakai tambahannya ini pun nggak apa-apa. Nah, ini adalah jamu yang saya buat. Jadi di video sebelumnya itu udah ada apa saja bahan-bahannya, bagaimana cara membuatnya. Nah, ini biasanya saya taruh sedikit air di dalam wadah ini. Kemudian ini kurang lebih 3-4 tutup dirigen ini ya, kurang lebih. Sebenarnya agak banyak juga nggak apa-apa, cuman untuk menghemat tuh. Setelah itu, kalau saya ini sekali lagi yang saya gunakan ini adalah versi saya. Nah, ini saya berbagi ke teman-teman. Saya campurkan ini ya, top mix. Ini untuk tambahan saja, tambahan mineral, supaya kualitas pakan yang kita berikan ke ternak kita bisa mencukupi kebutuhan ternak tersebut. Oke, sudah kita aduk merata. Setelah itu baru kita masukkan pakannya. Sekali lagi, kalau teman-teman nggak pakai ini jamu-jamu seperti saya, nggak apa-apa, langsung diberikan dedak fermentasi. Maksud saya pakan fermentasi pun nggak apa-apa sebenarnya, bebas. Penting pakannya sudah difermentasi, itu udah aman. Nah, jadi ini pakannya akan kita berikan ke ayam-ayam umur 1 bulan tuh. Oke. Ini ayamnya udah kelaparan bro. Nah, bentar ya. Nah, ini ayam kita ini belum nyampe 2 bulan ini. Karena mereka ada biasa makannya lahap akhirnya. Kemudian kalau ini jangan ditanya bro, super. Iya kan? Ini nantinya akan jadi calon-calon indukan kita nanti. Ada 8 ekor, sama sana 2 ekor, yang sini ada 6 ekor. Jantannya ada 3 ini. Pelan-pelan, pakai hasil kebun sendiri, mudah-mudahan bisa berkembang. Amin amin amin. Oke, sekian dulu video dari saya teman-teman. Semoga video ini bisa membantu dan menjadi bermanfaat untuk kita semua, terutama di dalam dunia peternakan, dalam menghemat biaya pakan terutama ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.